Jadi untuk aspek-aspek yang biasanya film-film zombie yang bagus itu tawarkan, buat aku tidak ada di series ini gitu. Hai, welcome to Deep Flick bareng gua Rabi dan sebelah gua ada Hani. dalam segmen Deep Series. Deep Series adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu series yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? Zona Merah. Zona Merah. Series ini dirilis di video pada tanggal 8 November 2024. Untuk para cast-nya ada siapanya nih, Han? Ya, pemeran utamanya ada Agni Haq sebagai Maya, terus ada Andri Mahadi sebagai Risang, ada Lukman Sardi juga Lukman nih Sardi sebagai Zainal Effendi, terus ada Devano Mahendra sebagai Adi, Maria Theodore sebagai Ella, dan masih banyak lagi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gua akan bacain sinopsis series ini. Zona Merah mengikuti kisah Maya, seorang pekerja pabrik kayu yang berjuang untuk menemukan adik laki-lakinya, yaitu Adi. Adik Maya menghilang di tengah wabah zombie yang melanda kota Rimbalaya. Dalam pencariannya, Maya bertemu Risang, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan Bupati Zainal. Maya dan Risang juga terjebak dalam konflik politik yang rumit dan harus melawan ancaman zombie yang semakin lama semakin meningkat. Mereka berdua harus berusaha untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran di balik wabah yang mengancam kota mereka, sebelum semuanya menjadi zona merah yang tidak bisa ditinggalkan. Itu dia sinopsis dari series Zona Merah. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih, Han. Aku pribadi, Han, seperti yang kamu tahu, kalau aku kan suka banget film-film yang horror, thriller, gore, slash, atau enggak film-film yang berhubungan dengan zombie. Film zombie yang aku nonton tuh udah banyak banget. Ada yang aku terkesan tuh Night of Living Dead, itu film lama. Terus Dawn of the Dead, World War Z, The Kingdom of the Dead, dan masih banyak lainnya. Happiness. Jadi aku sangat-sangat menyenangi film-film zombie gitu kan. Nah, terus sebenarnya di Indo tuh udah ada film zombie itu udah ada. Aku lupa tahun 2010-an tuh udah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk series yang dibikin tema zombie itu baru 2, yaitu Hitam tahun 2019 sama ini Zona Merah tahun 2024 ini. Nah, aku paham kenapa series zombie itu susah dibikin, apalagi di Indonesia, karena memang bikin film-film yang berhubungan zombie itu butuh banyak effort. Mungkin aku akan bahas tentang zombinya ini nanti kalian, lebih detailnya nanti. Cuma sekarang kita masuk ke segmen cerita dulu nih, Han. Ini series 8 episode. Per episode 8 jam. Iya. 1 jam. 8 jam udah capek banget kita. 8 jam total series ini 8 jam, dan it's really freaking too long sih buat aku. Ya, sama sih. Ini terlalu panjang dan sangat kepanjang. Aku udah capek tahu nontonnya. Ini panjang parah kan, Han. Nah, terus karena buat aku pribadi sebagai yang suka nonton film zombie, yang ditawarkan dari film zombie itu kadang satu dari segi tense-nya, dari segi ketegangannya, terus dari segi karakter development, kayak ada Walking Dead itu banyak banget karakter-karakter yang punya karakter development yang kuat. Terus dari segi apalagi ya, cerita lah mungkin asal usul zombinya kayak gimana. Nah, sedangkan di series ini, Han, kalau dari segi tense, ketegangan, I don't feel it at all sih. Nggak sama sekali, nggak kerasa tegang yang kayak gimana. Terus kalau dari segi karakter development ada, tapi aneh, yaitu karakter Ella. Cuman aku akan bahas lagi nanti. Karakter Ella cukup aneh. Terus si Adi itu aku cukup suka karakter developmentnya. Terus dari segi cerita tentang zombinya itu sendiri juga kurang ya, kita cuma diliatin karena itu adalah bunga bangkai, cuman kita tidak dijelaskan lebih detail kenapa bisa seperti itu. Jadi untuk aspek-aspek yang biasanya film-film zombie yang bagus itu tawarkan, buat aku tidak ada di series ini gitu. Kalau bagi aku pribadi gini, aku emang gak terlalu suka film zombie. Yeah. Bukan gak terlalu suka, tapi kayak aku lebih gak suka deh. Yeah. Karena aku merasa capek gitu loh, kayak aduh gila gue capek banget gitu, kejar-kejar gitu. Ini berarti kayak film horor gitu loh. Yeah, tapi kayak horor menurut aku masih lebih mending daripada film zombie. Karena kayak capek banget gitu dikejar-kejar. Nah, begitu ngeliat kamu nonton film ini, aku ikut nonton, iya sih aku kerasa ini kepanjangan. Mungkin kalau misalkan, mungkin ini menurut aku dari series Indonesia sudah dibuat semini mungkin gak sih? Mungkin mereka bisa lebih panjang gitu. Kalau Indonesia biasanya kan panjang-panjang kan. Tapi ya nggak tahu ya, menurut aku ini tuh kayak All of Us Are Dead.
Iya, benar. Kayak Overshadowed kan berapa ya? 12 ya? 12 episode. Itu aja menurut aku tuh itu udah kepanjangan. Udah kayak apalagi sih yang mau dibahas gitu. Nah, kalau ini tuh ya mungkin kalau ini dibuat cuman kayak 4 atau 5 atau mungkin kayak 8 tapi dalam satu episode tuh mungkin kayak cuma 45 ya atau setengah jam akan lebih dapat dibandingkan selama itu ya 8 episode tuh. Nah, kalau buat aku ini mirip kasusnya dengan All of Us or Dead, cuman bedanya adalah kalau All of Us or Dead mereka benar-benar fokus ke survival, tapi survivalnya itu yang dipanjang-panjangin sehingga menciptakan repetitif. Iya. Kalau di series ini buat aku pribadi kenapa terasa panjang karena terlalu banyak aspek yang ingin dimasukin di series ini. Pertama, pertama dari aspek politik. Ya kalau misalkan lu ngomongin The Walking Dead, ya ada politik-politikalnya. Cuman it's Walking Dead, it's based on kayak komik segala macam. Itu punya universe yang luas. Sedangkan kalau ini kan di situ lagi tempatnya. Terus dari segi aspek drama juga dimasukin lagi gitu. Terus aspek romance, terus ada sedikit komedi. Jadi kayak banyak aspek yang udah dimasukin lagi semuanya gitu. Iya. Jadi kayak buat aku pribadi apa ya? Dominan film zombinya itu jadi kurang gitu. Jadi nggak fokus ke horor zombinya, lebih fokus ke politiknya. Ada politiknya, dramanya, terus ada romance sedikit. Jadi sayang aja sih buat aku. Sepanjang itu lebih fokusnya ke hal-hal lain yang seharusnya menjualnya itu zombinya. Iya. Kenapa nggak yang lainnya didikitin tapi banyakin zombinya? Ini malah kebalik gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya lebih ya kayak kamu bilang sih, harusnya pilih salah satu, karena kan ini sebenarnya pemain-pemainnya udah bagus nih. Iya, nah, tinggal pilih salah satu aja. Misalkan mau ke politiknya. Ke politiknya gitu ya. Zombinya selingan gitu kan, boleh, tapi ke politiknya diperdalam lagi. Terus kayak atau enggak Indonesia kan jago di ceritanya ya menurut aku. Kita mungkin bisa lebih ke cerita bisa menceritakan gimana tuh zombie bisa terjadi. Iya. Jangan sampai nyeritain zombinya ada tuh di season 2. Jujur aku capek sih kalau season 2. Ada sebenarnya kan di episode 1 ada. Oh iya, ada. Enggak, tapi maksud aku takutnya jangan sampai dicerita panjang-panjang itu di season 2 gitu loh. Iya. Karena kalau lebih nyeritain ceritanya, menurut aku zombie kalau nyeritain cerita awalnya gimana, menurut aku tuh lebih seru sih. Iya, lebih seru. Karena kayak lebih takutnya ini bisa terjadi. Dibanding politik. Iya kan? Terus kayak komedinya tuh boleh ada untuk mengurangi ketegangan, tapi kalau di sini komedi aku masih mending sih. Masalahnya kalau misalkan emang kamu bilang mau mengurangi ketegangan, nggak ada ketegangan sama sekali di series ini gitu. Iya, pada saat itunya ya. Iya, pada saat itunya. Iya sih. Secara overall juga aku nggak ngerasa tegang sama sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau yang aku lebih suka adalah scene dramanya sih. Karena kayak boleh tapi gimana ya? Karena kadang suka ada juga sih di film western juga kayak drama-dramanya. Kalau di film perzombian yang udah aku nonton, tapi zombie tuh nggak terlalu ini sih. Emang dramanya itu pasti ada. Aku yakin pasti ada perselisihan segala macam. Cuman karena tidak sebanyak di series ini gitu. Iya. Tidak sampai mendominasi segmen zombinya. Ya itu sih kayaknya harusnya dia agak lebih di kelompok. Bisa benar-benar disatuin aja nih mau yang mana. Nah, aku nambahin dari kamu kan. Emang film itu harusnya bisa dipersingkat, asli sangat-sangat bisa dipersingkat. Contohnya adalah episode 1, 2, 3 ada scene demo. Scene demonya itu berkali-kali ada gitu. Dan aku nggak paham apa tujuannya banyak scene demo di series ini. Pengen menunjukkan betapa tidak adilnya si Lukman Sardi dan anaknya nggak adil segala macam. Oke, kenapa nggak cukup sekali demo? Udah. Kalau pengen nunjukin itu doang kan. Jadi ngapain harus diulang? Jadi terkesan repetitif gitu. Scene demo itu yang kayak buat aku itu scene yang paling nggak penting. Kenapa? Karena itu berkali-kali loh Han, scene demonya itu. Jadi kalau cukup sekali, dua kali oke lah, karena sekali nggak ada hasil, kedua oke lah mereka demo. Cuman kalau di series itu berkali-kali diulang-ulang lagi, debat lagi itu scene yang buat aku agak sayang ya, karena waktu yang bisa dipakai di situ bisa bisa dipakai buat bagaimana bunga bangkai ini bisa jadi zombie, bikin orang jadi zombie gitulah gitu. Scene Adi di hutan yang pas dia jadi pekerja paksa. Sekali lagi kita cuma diliatin betapa Adi ini disuruh kerja paksa di hutan, diculik segala macem, tapi is over and over and over again gitu, kayak tidak ada perubahan gitu. Perubahan ketika si Budinya itu adalah salah satu karakter Patient Zero-nya yang jadi zombie, barulah berubah. Cuma sebelum jadi zombie itu tuh 3 episode pertama
pengulangan lagi dan lagi dan lagi gitu, cuma beda dialog doang gitu. Terus ada lagi scene yang buat aku terlalu banyak adalah scene di mana Zainal ketemu sama anaknya si Dandi. Di 3 episode pertama kayaknya sebelum wabah ini muncul, beberapa kali ada scene di mana Zainal ngobrol sama Dandi mempertanyakan, kamu siap nggak jadi gubernur, kamu jadi bupati segala macam bla 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 bla. Buat aku pribadi, aku paham urgensinya pengen nunjukin kalau anaknya ini, si Dandi ini nggak siap dengan jabatannya, masih ragu dengan segala macam, cuman gara-gara dipaksa ayahnya mau nggak mau dia melakukan tugas yang cukup berat di hatinya lah dia. Paham urgensinya gitu, cuman tidak perlu berulang-ulang, tidak perlu scene penjelaskan itu berulang-ulang sampai 5 kali kayak gitu tuh, kayak buat apa gitu. Itu gak paham sih aku di situ. Jadi buat aku pribadi harusnya 3 episode pertama itu bisa jadi 1 episode, asalkan dipersingkat dengan tepat, asalkan emang mau to the point. 3 episode pertama itu benar-benar totally dragging, totally repetitif, yang bikin bosen sebenarnya, bosen banget atau apakah 4, 5, 6, 7, 8 bikin bosen? Iya, tapi tidak separah 1, 2, 3 sih. Episode 1, 2, 3 itu benar-benar parah banget. Ya karena kan ini film zombihan kan. Ya aku berharapnya ini is all about the zombie and the survival gitu. Jadi ya buat aku too much dragging aja sih. Terus dari segi cerita, ada karakter development yang buat aku aneh, yaitu si Ella. Nah, cerita karakter development si Ella ini buat aku pribadi itu cukup aneh. Karena kan dia mau ke kota itu, terus diserang sama si Budi zombie ini, terus ibunya kegigit, bla bla bla, ibunya jadi zombie, terus nggak sengaja koit, ketusuk pohon segala macam. Nah, itu kan jangka waktunya hanya dalam beberapa jam kan, nggak nyampe 1 hari. Terus si Ella ini jalan kaki, ketemu kampungnya ini udah berubah jadi zombie, dan out of nowhere dia itu bisa jadi pembasmi zombie gitu. Out of nowhere dia bisa megang cangkul, ngebacok zombinya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada apapun. Iya. Itu buat aku pribadi kayak gila secepat itu karakter development-nya gitu, kayak. Aku pikir itu udah berapa hari kemudian, tadi udah lama dia mulai. Kan kalau itu masih sehari kan. Dan dia pun baru interaksi sama zombinya baru sekali. Tiba-tiba dia jadi pembasmi zombie dengan tanpa rasa bersalah, tanpa ada mimik ketakutan, mimik keraguan. Tiba-tiba berat ngebacok zombie dengan gampangnya. Buat aku pribadi kayak kok sayang banget sih nggak diceritain karakter development. Misalkan contoh di awal-awal si Ella ini dikejar zombie terus nggak sengaja ngebunuh zombinya gitu. Itu akan lebih make sense. Jangan tiba-tiba udah siap siaga nih pengen ngebunuh zombie segala macam. Buat aku akan ada baiknya waktu-waktu yang contoh scene demo, scene Zainal Dandi ini dikurangin, tapi ditambahin ke karakter development si Ella ini jadi pembasmi zombie gitu sih. Iya, atau bisa jadi kayak misalkan Ella nih adanya tuh di awal banget, jadi dia tuh kayak korban pertama. Jadi dia kalau dia tiba-tiba dia mulai ini ya make sense gitu loh. Ya, anggaplah itu kayak berapa hari sebelumnya gitu loh. Itu menurut aku lebih make sense lah. Ada backstory-nya lah. Cuma kalau ini kan dengan 1 hari yang sama. Iya. Oke, mungkin kita dikasih tahu kan kalau ternyata neneknya itu samurai segala macam. Pokoknya ya jago berantem. Dianya juga kan? Dianya juga, cuman baik lagi. Lu jago samurai, lu kompetisi samurai dengan lu ngebacok orang, ngebunuh orang dengan langsung, itu kayaknya kan 2 hal yang berbeda gitu. Butuh a lot of courage, butuh a lot of bukan komitmen. Lot of butuh banyak rasa kepasrahan gitu loh, kayak ya udah beli gue gitu. Jadi kalau di series ini kan enggak gitu. Jadi buat aku ya sayang aja sih character development si Ella ini kurang dieksplor, malah banyak scene-scene yang nggak penting buat aku pribadi. Selanjutnya dari segi visual nih Han, visualnya zombinya itu sekali lagi ya standar Indonesia ya udah cukup oke lah. Nggak bagus-bagus banget kalau dibandingin sama seri-seri luar mah ya jauh banget, masih jauh. Cuman untuk standar Indonesia udah cukup niat bikin zombinya, make up zombinya itu juga cukup niat. Dan ini balik lagi yang di awal kan aku ngomong film zombie itu penuh dengan effort. Kenapa? Karena bikin film zombie itu harus punya banyak personal. Dan masing-masing personal harus didandanin sebagai zombie. Dan itu tidak mudah. Bikin zombie banyak, swarming, serangan zombie itu tidak mudah gitu. Makanya aku paham betapa sulitnya bikin film zombie kalau dari segi zombinya ya. Cuman aku cukup respect mereka seniat itu sih bikin dandan zombinya gitu. Gak ece-ece gitu loh menurut aku. Bener-bener kelihatan gitu make upnya. Ya terus sesuai ekspektasi ya. Ya kan kalau zombie kan berdarah segala macam kan. Ya paling darahnya pakai CGI.
beberapa juga kayak saus ya. Ya nggak apa-apa sih, ya emang sulit. Ini juga udah keren banget Ini gini sudah nih keren, untuk ya. Indonesia. Mungkin kalau dari segi visual, oke, aku setuju ini cukup improvement. Iya. Tapi kalau dari segi cerita, aduh, itu masih butuh benahi aja sih. Terus aku juga suka dari segi visual itu masalah properti tempat kalian ya. Bener-bener kayak Indonesia banget, kayak di gang-gang, terus kayak rumah Eyang yang masih rumah-rumah jadul gitu. Kerasa banget ini emang di kampung desa Belah sama orang Indonesia gitu. Terus dia tuh ngalangin zombinya itu dengan durian segala macam. Which is ya buat aku itu it's good point sih, karena itu bikin relatable gitu. Cuman sayangnya baik lagi atmosfer creepy dari zombinya itu nggak kerasa. Aku nggak ngerasa tegang sama sekali, nggak kerasa ketegangan yang biasanya aku dapat di film-film zombie. Karena aku melihat dari segi visual ini tuh kayak film drama, mostly-nya drama aja gitu. Drama politik sih. Drama politik sih itu, bukan drama zombie gitu. Iya. Gitu sih kalau buat aku sih. Mungkin karena juga untuk pembuatan zombinya lumayan susah dan makan banyak orang. Iya sih. Jadi ya mereka mungkin nggak terlalu terfokus ke situnya nggak sih ceritanya. Dan ke zombinya juga effort mungkin bikinnya. Ya kalau misalkan emang kayak gitu, buat aku ya udah nggak usah 8 episode gitu. Kayak kamu tadi bilang, bikin aja 4 atau 5 episode, tapi benar-benar fokus ke zombinya itu akan lebih meaningful, akan lebih sesuai dengan tujuan. Orang nonton nih film ini, lihat trailernya tentang zombie, pasti apa yang diharapkan? Tentang zombinya kan? Bukan tentang politiknya, bukan tentang dramanya, tapi tentang zombinya kan. Jadi baik lagi ya itulah, sayang aja sih, buat aku tuh sayang banget. Ini bisa jadi bagus seriesnya, cuman ya karena ya banyak faktor-faktor yang kurang bisa mendukung film zombie lah gitu. Terus terakhir dari segi actingan. Nah, ini salah satu poin yang benar-benar jadi poin plus banget buat aku, karena mostly itu film-film ataupun series pemeran utamanya itu punya kemampuan acting yang bagus banget, tapi pemain side karakternya itu benar-benar di bawah banget. Cuma di sini banyak karakter-karakter pendamping yang actingnya itu nggak kalah. Yang actingnya itu memang benar-benar bagus ya. Aku setuju sih sama kamu. Ya pertama kalau aku ngeliat si Agni Haq sebagai pemeran utama, walaupun memang karakternya lumayan seperti biasanya Agni Haq ya, maksudnya cewek yang tangguh, yang jago berantem dan lain-lain. Tapi di sini dia juga membawa karakter yang kayak penuh keraguan, kehati-hatian, dan aku juga ngeliat tapi ini logis terjadi. Dia tuh kan kayak penuh pertimbangan gitu kan. Logis terjadi karena mungkin Maya memang terlihat punya background story yang keluarganya penuh lika-liku gitu loh. Jadi kayak ya menurut aku dia mainin karakter tuh memang sesuai Maya gitu. Maya tuh akan seperti ini gitu, akan jadi orang yang dia di satu sisi dia bisa jadi tangguh, dia bisa jadi jagoan, tapi di satu sisi dia juga punya sisi keraguan-keraguan yang tinggi. Iya, selayaknya human being aja gitu. Iya, itu. Dan yang paling aku kaget sebenarnya Deva Mahendra. Wah, itu sih. Karena terakhir kali aku nonton film dia itu adalah Melodiland kalau nggak salah. Aku nggak tahu. Ada drama-drama gitu dan dia tuh masih kaku banget. Dan dia kan emang aku juga tahu dia dari penyanyi kan. Kamu tau Iis Dahlia nggak sih? Tahu lah. Ya ini anaknya. Terus kayak aku taunya kan dia dari penyanyi, terus biasanya juga mainnya seri-series gitu, dan aku nggak pernah nonton dia lagi. Selain sih yang Melodiland itu dulu, dan mungkin itu film pertama jadi kaku. Tapi di sini tuh dia improve banget sih. Aku suka banget acting dia di sini. Iya, kayak kok dia bisa sih mainin kayak gini, ternyata dia bisa jadi kayak bibit-bibit aktor keren gitu loh. Buat aku pribadi salah satu yang ngedompang series ini ya actingnya dia sih. Dia acting ketakutan bisa, acting humornya bisa, terus acting kejar-kejarannya, mimik mukanya itu ya, itu benar-benar kelihatan kayak benar-benar orang lagi lari. Jadi buat aku pribadi ya Devano ini keren sih actingnya dia di sini. Iya, kayak wow gitu, ternyata kita punya bibit-bibit aktor lagi. Semoga dia tidak melakukan kesalahan. Iya. Terus yang paling aku pengen highlight adalah ketika ada film zombie itu ada yang namanya zombify. Zombify itu adalah momen ketika perubahan dari manusia menjadi zombie. Itu benar-benar rapih banget di sini. Benar-benar nggak kaku. Iya. Kamu tahu sih kayak retak-retak gitu kan sih? Iya gitu. Nah, itu takjub sih dengan yang menangin zombinya itu nggak sekaku itu gitu. Iya. Benar-benar kayak layaknya seperti zombie-zombie yang pernah aku nonton di film-film luar lah gitu sih. Iya. Menurut aku nggak tahu ya, semoga aku nggak ada yang aku kelewatan ya. Tapi menurut aku si ekstrasnya ini, ekstras nggak sih? Iya, bisa. Yang kayak pemeran pembantunya yang tiba-tiba rakyat warga-warganya yang berubah jadi zombie.
menurut aku mereka tuh nggak kaku gitu loh. Iya, parah. Nggak sih, kayak ada kan yang aku nggak ngerti, mungkin mereka apakah para kumpulan para Bisa pemain jadi, teater gitu iya, ya. iya. Karena kayak All of Us Are Dead itu kalau nggak salah tuh ada yang kecolongan. Iya. Ada itu pernah dibahas gitu kan, ada yang kecolongan, ada yang ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kalau ini sepenglihatan aku sih kayak rapi. Iya. Dan menurut aku untuk ukuran Indonesia ya, aku sebenarnya udah agak-agak nggak berekspektasi tinggi. Apalagi ntar kelihatan lah zombinya kayak cuma gitu-gitu doang, bohongan. Tapi pas di sini kayak oh enggak loh, mereka bener-bener seakan-akan mereka bener-bener kegigit gitu. Iya, emang bener-bener segitu niatnya sih dari segi actingnya. Dari segi kayaknya mereka pemilihan si para pemeran ekstrasnya nih emang ini juga emang deh. aku kayaknya emang perkumpulan gitu nggak sih ya, perkumpulan. Iya, kayak emang anak teater mungkin ya. Jadi kayak udah actingnya tuh nggak kaku gitu loh. Natural. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai series Zona Merah. Kalau buat aku pribadi, ya ini aku jujur di setengah-setengah sih, ada takjubnya tapi ada setengah mehnya. Karena kalau dari segi actingnya tadi kita barusan bahas kan, dari segi actingnya, terus dari segi visual zombinya, itu buat standar Indonesia aku cukup takjub sih. Tapi kalau dari segi cerita, sekali lagi sangat-sangat disayangkan aja sih nggak dieksplor di bagian zombinya. Lebih banyak ke aspek-aspek politik, drama dan lain-lainnya yang buat aku cukup memakan waktu, jadi kepanjangan banget lah gitu. Jadi mungkin kedepannya Indonesia bisa kali ya bikin film-film zombie yang lebih bagus, yang lebih proper gitu sih. Ya aku setuju sih sama kamu. Menurut aku ini tuh kayak peluang gitu loh. Iya. Ini bisa, tapi aku harap tidak dipanjangin ya ke season 2, agak capek juga. Tapi menurut aku ini jadi ini yang pertama ya film zombie atau nggak kedua? Series kalau series kedua. Series kedua ya. Menurut aku ini bisa jadi kayak awal permulaan gitu loh, series. Jadi nanti selanjutnya kalau ada sutradara lagi yang mau bikin series, bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari si Zona Merah ini gitu. Zona Merah udah bagus, cuman memang mungkin buat film standarnya series zombie masih kurang gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari segitunya sih ya udah bagus sih menurut aku untuk Indonesia ya. Jadi gini Han, mungkin untuk simplify-nya, lebih simpelnya lagi dibandingin sama The Kingdom deh. Aku nggak ngomongin secara visual karena of course kalau Korea pasti masih jauh di atas kita levelnya. Cuman kalau dari segi cerita, The Kingdom ini ya kenapa bikin aku menarik, ada gabungan antara politik dan juga zombie. Cuman kenapa ada zombinya ini menciptakan politik itu sendiri. Jadi kan spoiler dikit deh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan zombinya ini awal mulanya di rajanya kan. Nah karena rajanya ini yang nggak mati-mati sehingga menciptakan konflik politik. Jadi cerita zombinya ini ada karena ada politiknya. Kalau ini kan tidak ada hubungannya satu sama lain gitu kan. Jadi cukup ya gitu sih, cukup dragging lah intinya mah. Itu dia pembahasan dari kita. Thanks for watching this video. Until next time, see you when I see you.